sudah disebutkan tentang pengujian yang ada di BPPSI Veteriner itu begitu banyak. Apakah semua pengujian itu sudah terakreditasi atau sebagian atau belum ada yang terakreditasi? Ya, kalau untuk total pengujian saat ini kami dapat melayani sekitar 124 pengujian dan 7 produk yang dihasilkan dari laboratorium. Kemudian yang terakreditasi ada 31 ruang lingkup, Mbak Mia. Jadi ada beberapa pengujian yang sudah terakreditasi dan juga ada yang belum, begitu. Untuk yang sudah terakreditasi, pengujian apa saja, Bu? Ya, kalau dari 31 ruang lingkup, salah satunya ya dari beberapa 6 laboratorium tersebut. Kalau dari patologi, ada pengujian patologi anatomi dan histopatologi, kami sudah terakreditasi. Dari toksikologi, yaitu pengujian aflatoksin dengan HPLC dan residu antibiotik. Kemudian dari virologi, ada pengujian PCR-AHI, ND, dan juga uji HAHI. Dari laboratorium parasitologi dan mikologi, kami sudah terakreditasi pengujian apus darah untuk pemeriksaan parasit darah. Dan dari laboratorium bakteriologi yang sudah terakreditasi pengujian leptospira, kemudian Brucella, pengujian Brucella. Nah, untuk leptospira sendiri ini kami sering mendapat sampel dari laboratorium atau rumah sakit manusia, karena BSIP Veteriner merupakan salah satu dari 3 laboratorium yang dapat melakukan pengujian leptospira, begitu, Mbak. Nah, dari 124 ada 31 yang telah terakreditasi. Betul. ISO 17025. Nah, apa sih kelebihan dari pengujian yang sudah terakreditasi dengan yang belum terakreditasi? Ya, tentunya dalam melaksanakan pengujian kami selalu mengacu pada sistem mutu, dan di situ dapat menjadi bukti bahwa hasil yang kita laporkan atau diterima oleh pelanggan itu mutunya sudah terjamin, gitu, Mbak Mia. Karena dalam melakukan pengujian kami sudah mengacu pada panduan mutu atau dokumen mutu yang ada pada ISO 17025. Ya. Selain itu juga biasanya dari customer jika memerlukan sertifikat hasil pengujian untuk pengiriman hewan, biasanya juga membutuhkan laboratorium yang sudah terakreditasi, karena nanti di sertifikatnya akan tertera logo akreditasi atau logo dari KAN tersebut, gitu. Berarti apabila pengujian yang terakreditasi, di hasil dari pengujiannya tercantum logo KAN seperti itu ya, Bu. Tapi yang tidak ada ataupun yang tidak terakreditasi tidak mencantumkan logo KAN, seperti itu ya, Bu. Iya, betul. Jadi ada 2 laporan hasil dari kami, ada yang laporan hasil dalam ruang lingkup akreditasi dengan tanda logo KAN yang tidak masuk dalam akreditasi, tetapi kami juga tetap melakukan pengujian atau pelayanan, tidak menampilkan logo KAN. Nah, terkait dengan SDM, boleh dijelaskan komponen-komponen apa saja sih yang masuk ke dalam bagian dari unit diagnostik ini? Kemudian unit diagnostik itu berada di bawah wewenang siapa? Iya, kalau untuk SDM yang terlibat, kami ada tim manajemen dan juga tim teknis. Di sini tim manajemen yaitu penanggung jawabnya adalah Kepala Balai Besar Pengujian Instrumen Veteriner sebagai manajer puncak, kemudian manajer administrasi, di situ Kepala Bagian Tata Usaha, kemudian ada ketua kelompok kerja pelayanan standar instrumen veteriner, ketua kelompok kerja program dan evaluasi beserta timnya. Nah, itu di bagian tim manajemen. Kemudian untuk tim teknis, kami ada manajer teknis yang masing-masing laboratorium ada 1 manajer teknis. Kemudian timnya yaitu ada penyelia dan juga pelaksana yang di situ melakukan pengujian atau penilaian kesesuaian terhadap sampel yang kita terima.
Untuk di diagnostik sendiri yaitu dikelola oleh manajer diagnostik dan deputi manajer diagnostik. Mungkin dalam hal ini manajer diagnostik kami mengelola bagaimana proses dari pengiriman sampel, kemudian administrasinya, selanjutnya menyampaikan sampel kepada masing-masing laboratorium atau bagian, selanjutnya mengeluarkan laporan hasil uji. Baik, selain dari layanan pengujian, layanan apa lagi yang ada di BPPSI Veteriner ini? Iya, jadi untuk layanan yang ada di diagnostik, selain pengujian, kami ada koleksi mikroba yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder untuk penelitian, untuk pengujian, dan untuk kepentingan yang lain, tetapi tidak untuk kepentingan komersial. Itu yang bisa dilayani di unit layanan diagnostik. Kemudian untuk produk kami juga mempunyai antigen ND, antigen AI, serum kontrol positif ND, serum kontrol positif AI, dan antigen mikoplasma serta antigen RBBT. Baik Bu, satu pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Pengujian apa yang paling diminati yang ada di BPPSI Veteriner ini yang mungkin yang paling sering kita dapatkan seperti itu? Ya. Kalau untuk pengujian dari tahun lalu 2023 paling banyak adalah di pengujian bakteriologi. Selanjutnya pengujian patologi, kemudian pengujian virologi, toksikologi, dan parasitologi. Jadi memang dari laboratorium-laboratorium tersebut, laboratorium bakteriologi pengujiannya paling banyak saat ini, Mbak. Nah, kalau dari patologi sendiri kami juga menyediakan pembuatan slide preparat histopatologi. Jadi diminati juga oleh mahasiswa yang melakukan penelitian atau para peneliti dengan pembuatan preparat histopat saja tanpa melakukan tanpa pembacaan seperti itu. Untuk pengujian terbanyak tadi disebutkan bahwa dari lab bakteriologi. Mungkin boleh disebutkan Bu, pengujian apa sih yang ada di bakteriologi yang paling banyak diminati? Iya, untuk saat ini yang paling banyak diminati Leptospira ya Mbak. Jadi memang BPSI Veteriner melakukan layanan pengujian Leptospira MAT karena merupakan salah satu dari 3 laboratorium tadi yang saya sampaikan yang dapat melakukan pengujian Leptospira, baik dari sampel dari manusia ataupun dari hewan. Nah, mungkin satu lagi saya informasikan terkait dengan PP tarif. Saat ini kami untuk biaya layanan pengujian mengacu pada PP tarif nomor 85 tahun 2023. Bagaimana cara ataupun usaha dari BPPSI Veteriner untuk bisa meningkatkan pelayanan diagnostik sendiri? Ya, kalau untuk meningkatkan pelayanan diagnostik, kami terus melakukan pelatihan terkait dengan kompetensi SDM yang berfungsi untuk meningkatkan kompetensi SDM. Kemudian kami juga terus berupaya untuk menambah jumlah pengujian. Kalau saat ini ada 124, harapan kami dapat bertambah lagi dan bertambah lagi agar dapat memfasilitasi permintaan-permintaan dari customer yang selama ini mungkin ada beberapa pengujian yang kami tidak bisa lakukan. Nah, selain itu kami juga meningkatkan fasilitas ataupun sarana dari laboratorium, termasuk juga layanan penerimaan sampel dengan tampilan diagnostik yang berbeda seperti itu, yang bisa menarik lebih banyak pengguna jasa atau pelanggan kami dan lebih nyaman tentunya untuk melakukan pengujian di tempat kami. Sebelumnya terima kasih Ibu telah hadir di tempat ini dan telah memberikan informasi yang cukup jelas kepada kami semua sehingga kami bisa mengetahui sedikit banyaknya terkait dengan layanan diagnostik. Sama-sama Mbak Mia, semoga bisa bermanfaat informasi yang kami berikan.
Nah, Sobat Lisivet, dari sini dapat kita simpulkan bahwa layanan diagnostik BPPSI Veteriner terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jika Bapak dan Ibu ingin melakukan pengujian diagnostik, dapat menghubungi nomor di bawah ini. Demikian Sobat Lisivet perbincangan kali ini. Nantikan kami di Lisivet Menyapa dengan pembahasan menarik lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe media sosial BPPSI Veteriner. Sampai jumpa.